Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iman rahimakumullah, setelah kemarin di ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi Muhammad agar mengultimatum barang siapa yang mencintai Allah itu maka ia harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di ayat 32-nya ayatnya juga diawali dengan kalimat qul, katakanlah juga oleh Muhammad, tapi dengan kalimat perintah langsung, ati Allah wa Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Ini seolah-olah memberitahukan kepada kita bahwa tingkat puncak dari seorang hamba itu adalah mencintai Allah dan mengikuti Rasulnya. Kalau sudah cinta, sudah mengikuti, maka taditage ngerti. Kalau sudah cinta dan mengikuti, jangankan yang tidak disukai, yang tidak disukai juga akan dilakukan. Tapi di ayat selanjutnya seolah-olah dikatakan kalau tidak sanggup pada puncak mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, cukup taat saja kepada Allah dan Rasul. Taat pada apa yang kalian sukai dan taat juga pada apa yang kalian tidak sukai. Maka dengan ketaatan itulah satu waktu akan timbul kecintaan. Jadi hiji waktu mah cinta terpaksa atau hiji waktu mah terpaksa cinta. Dua-duanya itu bisa dilakukan dan dua-duanya menjadi wasilah satu sama lain. Nah, di ayat ini perintah untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul itu disatukan dengan kalimat atau tanpa diulangi kalimat taatnya. Qul atii'ullaha wa Rasul. Sementara di ayat-ayat yang lain seperti di surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Kalimatnya berbeda. Ati'unnya di ayat 59 An-Nisa diulang, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Sedangkan di ayat ini disebutkan ati'ullaha wa rasul. Kata para ulama tafsir, kalau disatukan ati'ullaha wa rasul ini menunjukkan satu kesatuan dalam bentuk apa yang diberikan manusia kepada kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Allah itu adalah tidak bisa dilakukan kecuali melalui jalan kepada Rasul. Dan mencintai Allah dengan jalan tidak mengikuti Rasul itu tahayul. Karena dari mana kita mengetahui Allah yang gaib, sedangkan Rasul itulah yang wujud yang ada, yang syahadah. Nah, iwatimar rahmakumullah. Kalau dipisahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Ini menandakan bahwa perintah Allah dan perintah Rasul mempunyai satu instruksi yang sama, mempunyai kewenangan yang sama. Dalam artian satu waktu Rasul memerintahkan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Nah, gitunya. Secara spesifik, karena diantara fungsi dari Rasul itu, sunnah Rasul itu menjadi tabyin, penjelas Al-Quran, menjadi tafsir, pemerinci Al-Quran, dan satu waktu menjadi satu penentu hukum sahibus syariat yang mandiri tanpa harus ada Al-Quran. Jadi dua nanage ka Allah kudu ta lamun ka Rasul oge sanajan eueun Al-Quran sarua kudu, karena kewenangan Rasul itu sudah diberikan oleh Allah. Nah, yang dikatakan dengan utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu.
Aku diberikan Al-Quran dan juga yang semisalnya, yaitu hadis Nabi. Contoh yang sederhana, dalam Al-Quran tidak ada adzan, tidak ada sholat jenazah, tapi itu semua dilakukan Rasul. Bahkan praktik dan tata cara wudhu, kemudian sholat itu kan tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. Adanya itu melalui contoh dan perintah dari Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak mengikuti Rasul itu pada dasarnya tidak mengikuti Allah secara mutlak. Apalagi golongan yang mengatakan kami ingkar kepada sunnah, karena sunnah berasal dari Nabi Muhammad yang hanya seorang manusia. Betul kalau manusianya, tapi kan Nabi diberi wahyunya juga harus diimani. Nah, fa'in tawalau, katakan kepada siapa atiullah wa rasul ini, kalau secara konteks ayat kepada utusan dari Nasrani Najron. Nah, jadi katakanlah Muhammad kepada Nasrani Najron, kalau kalian tidak bisa mencintai Allah dan Rasulnya, taat saja pada Allah dan Rasulnya. Fa'in tawalau, tapi jika kalian berpaling, kalian mengikuti amalan-amalan orang kafir, nah fa'innallaha la yuhibbul kafirin, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Dalam suatu hadis dikatakan, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Nah, aya kitu Rasul ti umat anjeun anu tidak mau masuk surga. Aya gitu. Sigana mah tangwaka manusa ka masjid, tara ge ditanya yang ka surga mah aya. Nah, atuh sebenarnya, nah maksudnya apa yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan yang dikatakan. Qul ummati yadkhuluna jannata illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang menolak, yang enggak mau masuk ke surga? Nah, man atau ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Waman aba faqad waman asaw faqad aba, dan siapa yang bermaksiat tidak taat kepadaku maka dia sudah enggan masuk ke surga. Imam Al-Baghawi merinci dalam sebuah hadis lagi menceritakan bahwa ada malaikat, dua malaikat yang duduk mendatangi Nabi Muhammad SAW wa huwa naimun, dalam keadaan sedang tidur. Cek iji malaikat atuh tong dibere wahyu da keur tidur Nabi na oge. Saur malaikat nuhiji cenah innal aina naimatun wa qalbu yaqzun. Nah, ieu mata mah beureum tapi hatena mah beunta. Nah, urang mah mata bolotot hate beureum. Nah, Nabi mah panon teh reum hatena beunta. Jadi dia itu sadar dan bisa menerima wahyu. Nah, faqalu, kemudian mereka berkata, inna li sahibikum hadza masalan fadribu lahu da'iyan, fadribu lahu masalan. Ieu cenah perumpamaan antara nabi teh kumaha cenah kedudukanna di antara umat. Maka dibuatlah perumpamaan kama sali rajulin banadaron wa ja'ala fiha ma'dubatan wa ba'asa da'iyan, seperti seseorang yang membuat rumah yang bagus, kemudian dia membuat hidangan untuk menjamu tamu yang sangat enak, yang sangat lezat, yang sangat mewah, kemudian menyuruh untuk memanggil, mengajak pada orang-orang. Nah, kemudian setelah itu paman aja badaiya, siapa yang menyeru atau memanggil siapa yang menerima mengikuti panggilan dari orang tersebut, dia akan bisa masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian dia akan makan dari hidangan yang telah disajikan tadi. Dan siapa yang tidak menyeru memenuhi panggilan tadi tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Kalau tidak masuk ke rumah, mana mungkin bisa makan. Nah, maka perumpamaan itu sebenarnya rumah itu adalah surga yang didirikan, yang dibangun, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang menyeru untuk masuk surga itu adalah Nabi Muhammad SAW.
Maka barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, ia telah mengikuti Allah. Dan siapa yang bermaksiat pada Nabi Muhammad, maka dia telah bermaksiat pada Allah dan juga Nabi Muhammad SAW, dan dia telah memisahkan diri dari manusia. Nah, inilah jelas yang dikatakan fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguhnya Allah itu tidak menyukai orang kafir. Siapa? Yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.